Speaker subwoofer itu bisa dibilang dibagi dua. Perbedaannya apa untuk subwoofer kolong dan subwoofer box? Perbedaannya apa antara koaksial dan split itu? Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang per audio mobilan, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang audio mobil, tentang speaker-speakernya. Bagaimana cara memilih speaker untuk audio mobil kamu? Jadi stay tune di sini. Simak videonya sampai selesai. Kamu bingung cara memilih speaker pintu yang tepat? Kamu bingung cara memilih speaker subwoofer yang tepat? Kamu bingung cara memilih power yang tepat untuk bisa mengangkat speaker-speaker kamu? Nah, ini jawabannya. Yang perlu kamu ketahui pertama yang jelas adalah mengenai soal frekuensi audio. Entah itu audio mobil, entah itu audio indoor, audio outdoor, itu mempunyai frekuensi-frekuensi. Kita bahas secara sederhana saja ya. Itu ada 3 frekuensi di dalam audio. Yang pertama adalah frekuensi high, yang kedua adalah frekuensi low, yang ketiga adalah frekuensi middle. Frekuensi high itu bisa disebut frekuensi yang tinggi, low itu yang bawah, middle itu tengah-tengah. Nah, untuk frekuensi di audio mobil, terutama kita ngomongin mobil sekarang ya. Di audio mobil itu harus ketiga-tiganya itu kamu lengkapi. Agar apa? Agar audio di mobil kamu terlihat oke, terlihat keren. Jadi cara melengkapinya bagaimana? Harus pakai speaker yang bagaimana? Harus pakai speaker yang seperti apa? Mari kita bahas. Dan yang pengen saya bahas pertama itu adalah tentang speaker untuk frekuensi high. Frekuensi high itu diwakilkan dengan speaker-speaker Twitter seperti itu. Kemudian di middle itu biasanya umumnya itu dipakai atau diwakilkan dari speaker-speaker pintu. Kemudian untuk frekuensi low itu diwakilkan dari speaker-speaker subwoofer. Untuk mobil yang masih dalam tanda kutip masih perawan, maka yang paling pertama kali harus di-upgrade itu adalah speaker subwoofernya. Karena begini, di speaker atau di mobil kamu yang masih bawaan pabrikan itu sudah ada speaker pintunya memang ya, tetapi pabrikan mobil itu tidak fokus terhadap audio mobil kamu. Jadi itu hanya sebatas hanya untuk pelengkap saja. Dan itu kelasnya masih di frekuensi middle, belum di high, belum di low. Middle-nya itu sudah ada high-nya memang, tetapi low-nya itu belum ada. Nah, untuk melengkapinya, minimal pertama kali yang harus kamu upgrade adalah speaker subwoofernya atau speaker low-nya. Jadi, ketika kamu beli mobil atau mobil kamu sekali lagi masih bener-bener belum kamu upgrade audionya, yang paling pertama kali adalah nambah speaker subwoofer. Kalau kamu punya dana lebih, mungkin bisa nambah speaker pintunya langsung. Tetapi yang langkah pertama adalah speaker subwoofernya. Untuk speaker subwoofer itu bisa dibilang dibagi 2. Speaker subwoofer itu bisa dibilang dibagi 2. Ada speaker subwoofer kolong, ada juga speaker subwoofer yang non kolong atau yang pakai box besar itu. Terus gimana milihnya? Apakah saya harus pakai subwoofer kolong atau pakai subwoofer yang box? Yang pada artinya adalah begini. Pertimbangannya untuk memilih subwoofer box atau kolong, pertimbangannya adalah besar dan kecilnya ruang di mobil kamu. Kalau mobil kamu rasa nggak cukup ruang yang luas, maka pilihannya adalah di subwoofer kolong. Tetapi kalau ternyata mobil kamu cukup luas, maka ya pilihannya kenapa tidak pakai yang subwoofer yang box saja. Perbedaannya apa untuk subwoofer kolong dan subwoofer box? Sederhananya adalah kalau subwoofer kolong itu sudah aktif biasanya, kalau subwoofer yang box itu belum aktif. Sekali lagi, kalau subwoofer yang kolong itu biasanya sudah aktif, tidak perlu nambah power lagi. Tetapi kalau subwoofer yang box itu perlu nambah power lagi. Kemudian untuk speaker middle atau speaker pintu di sini dibagi 2. Gampangannya atau sederhananya dibagi 2 itu adalah speaker tipe koaksial dan juga speaker tipe split. Nah, perbedaannya apa antara koaksial dan split itu? Perbedaannya adalah
speaker split itu antara tweeter dan juga speaker middle-nya itu terpisah. Itu untuk yang split. Kemudian untuk yang koaksial itu kebalikannya. Speaker middle-nya itu tertempel tweeter di si speaker middle-nya itu. Nanti fotonya saya tampilkan juga di situ perbedaannya apa. Kemudian kalau disuruh milih bagus yang split atau bagus yang koaksial, itu pertanyaan pada umumnya seperti itu. Milihnya lebih bagus yang split atau koaksial. Yang pada dasarnya sederhananya adalah rata-rata untuk audio itu untuk speaker pintu terutama itu lebih bagusnya atau direkomendasikan itu depan pakai split, yang tengah atau yang belakang itu pakainya koaksial. Itu rekomendasinya, itu bagusnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau semisal mau pakai koaksial depan belakang atau depan tengah pakai koaksial semua, boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak saya sarankan adalah dua-duanya pakai split, itu tidak saya sarankan ya. Tetapi ya monggo-monggo saja lah, itu kembali lagi ke Anda sendiri. Tapi yang jelas rekomendasinya adalah depan pakai split, belakang pakai koaksial. Kemudian ada lagi pertanyaan umumnya seperti ini. Kalau misal kita masang speaker pintu, apakah tetap harus nambah power? Maka jawaban saya iya. Kemudian kita sudah bahas yang low, kita sudah bahas yang middle, sekarang kita bahas yang high. Untuk high sendiri jelas diwakilkan dari speaker tweeter seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk speaker tweeter ini lebih lebih universal lah sih bilang. Bebas mau pakai yang seperti apa, karakteristik yang bagaimana, karena jelasnya untuk speaker tweeter itu hanya untuk mengeluarkan suara treble-nya itu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk milih speaker itu memang harus benar-benar milih audio itu memang harus benar-benar teliti. Seperti contoh ruang lingkup mobil kamu luas apa tidak, kemudian keinginan kamu yang model tipe speaker yang seperti apa, koaksial atau split untuk middle-nya dan segala macamnya. Dan untuk ngebahas soal mungkin saya akan bikin video lagi kali ya, yang kedua kali ya, untuk membahas tentang bagaimana memilih atau perbedaan antara speaker subwoofer, dan juga mungkin akan saya bikinkan speaker atau perbandingan speaker yang split dan juga koaksial mungkin ya. Nanti akan saya buatkan videonya. Ya jelas saya akumulasikan sekali lagi bahwa untuk memilih audio itu sekali lagi kamu harus mengetahui bahwa ada 3 frekuensi yang harus kamu lengkapi, high, middle, dan juga low. Minimal kamu nambah low-nya dulu. Untuk middle dan juga high itu nanti juga nggak masalah. Oke, mungkin seperti itu aja, dan jangan lupa kalau ini penting buat kamu, ini membantu banget buat kamu, silahkan di like, di subscribe, dan jangan lupa nanti ada video juga tentang bagaimana memilih speaker yang tepat buat kamu ya. Ini kan secara universal, sekarang lebih fokusnya di situ. Oke, terima kasih, bye bye.